Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Ini masih bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Sekarang KD kedua, yaitu pengukuran sebagian dari pengamatan. Di sini mengukur itu juga disebut dengan pengamatan, yaitu eksperimen, mengamati. Yang kemarin masih lanjut dengan cara observasi anak-anak, jangan lupa. Apa itu mengukur? Mengukur adalah merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Mengukur ini sering Ibu yakin kalian sering melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, contohnya kalian disuruh mengukur panjang meja, disuruh mengukur berat badan kalian, dan nanti hasilnya pasti satuan. Contoh misalkan kalian mengukur di sini, ayo anak-anak ukur berat badan kalian, pasti satuannya nanti 30 kg, Bu. 30 itu adalah besarannya, kilogram itu satuannya. Jangan lupa, 30 itu besarannya, kilogram satuannya. Segala sesuatu yang dapat diukur namanya besaran. Ingat nak, apapun benda yang dapat diukur itu namanya besaran. Nanti hasilnya pasti satuan. Contoh lagi misalkan, ayo anak-anak ukur panjang meja dengan menggunakan penggaris 40 cm, Bu. 40 itu adalah besaran, yang senti itu adalah satuan. Itu yang disebut dengan kegiatan membandingkan suatu besaran yang sejenis menghasilkan suatu satuan. Itu yang disebut dengan mengukur. Mengapa disebut dengan untuk mengamati? Sebab mengukur ini juga melibatkan suatu pengamatan, yaitu melibatkan yang namanya panca indera. Satuan tadi yang hasil dari pengukuran. Satuan itu ada dua, ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku, satuan yang telah diakui atau disepakati secara internasional, atau yang disebut dengan satuan SI. Contoh panjang, satuannya meter. Mengapa ini secara disepakati? Sebab nanti satuan baku ini hasilnya selalu sama, nak. Ingat, selalu sama. Misal katanya Ibu tadi, ayo anak ukur berat badan kalian. Berat badan kalian menggunakan timbangan. Pasti ukurannya adalah sama. Misalkan ayo ukur anak-anak berat badan si A, karena alat ukurnya sama, 30 kg, Bu. Karena alat ukurnya sama, pasti hasilnya juga sama. Menggunakan alat ukurnya? Menggunakan timbangan. Itu artinya yang telah disepakati. Lagi contohnya misalkan, ayo anak-anak ukur panjang meja dengan menggunakan penggaris. Ibu yakin karena alat ukurnya itu sama, hasilnya itu pasti sama. Apa? Penggaris itu alat ukurnya. Yang diukur bendanya juga sama, yaitu meja. Ibu yakin hasilnya juga sama. Itu yang disebut dengan satuan baku. Kenapa sama? Sebab
alat ukur dan benda yang diukur itu sama. Sekarang satuan tidak baku. Satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah. Berdasarkan kebiasaan ini, contoh depa, jengkal, kaki, langkah, dan sebagainya. Masih banyak. Contoh, kenapa tidak ditetapkan? Sebab ini menggunakan depa. Ibu yakin depanya anak ini sama depanya kalian itu berbeda. Karena depanya berbeda, walaupun yang diukur sama, panjang tembok ini, ibu yakin pasti hasilnya juga berbeda. Kenapa? Sebab alat ukurnya berbeda. Kenapa berbeda? Sebab depanya anak ini sama depanya kalian berbeda. Lagi jengkal. Ini jengkal orang dewasa, nak. Karena jengkal orang dewasa berbeda dengan jengkal anak kecil. Ibu yakin hasilnya juga akan berbeda. Kenapa? Sebab alat ukurnya itu berbeda. Walaupun benda yang diukur itu sama. Sama yang ketiga, ini langkah, menggunakan kaki. Ibu yakin, nak, langkah ini juga menghasilkan sesuatu yang berbeda hasilnya. Kenapa? Ada nanti anak yang mengukurnya menggunakan langkah yang pendek, ada yang menggunakan langkah yang panjang. Karena alat ukurnya berbeda, ibu yakin hasilnya juga berbeda. Itu yang disebut juga dengan satuan tidak baku, satuan yang tidak ditetapkan. Artinya ini bisa alat ukurnya yang berbeda sehingga hasilnya juga berbeda. Tadi ini sudah Ibu bahas, besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan angka atau satuan. Tadi katanya Ibu, ayo anak timbang mangga dengan menggunakan timbangan yang ada di mejanya Ibu. Ibu yakin karena alat ukurnya timbangan semua dan bendanya mangga semua, Ibu yakin pasti hasilnya akan sama semua. Misalkan setengah kilogram, Bu. 1 kilogram, Bu, hasilnya. 1 itu adalah besaran benda yang dapat diukur. Kilogram itu adalah satuannya. Lanjut anak-anak. Sekarang besaran yang katanya Ibu tadi, sesuatu yang dapat diukur namanya besaran. Besaran itu ada 2, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Di sini Ibu bahas dulu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan atau sudah diakui oleh dunia yang bersifat SI. Nah, SI satuan internasional. Ini, nak, ada 7 besaran pokok yang diakui oleh dunia. Tidak bisa kalian ganti, tidak bisa kalian rubah. Ada 7, nak. Yang pertama, panjang, satuannya meter, lambangnya M. Yang kedua, massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Yang ketiga, waktu, satuannya sekon, lambangnya S. Yang keempat, arus listrik, satuannya ampere, lambangnya A. Yang kelima, suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K. Yang keenam, intensitas cahaya, lambangnya kandela atau CD. Yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mole, lambangnya mol.
Ini nak, perhatikan, ini kalian harus hafal. Kenapa harus hafal? Sebab ini satuan ini dipakai selamanya, yang bersifat internasional. Jangan lupa nak, ada 7 besaran pokok yang diakui oleh dunia, yang bersifat internasional. Jangan lupa katanya Ibu tadi, harus hafal karena ini dipakai selamanya. Sifat-sifat dari satuan internasional. Yang pertama, tetap. Tetap artinya dia itu sampai selamanya tetap. Tidak bisa kalian ganti. Tetap tidak bisa kalian ganti. Yang kedua, mudah ditiru. Tadi mudah dihafalkan. Tadi katanya Ibu tadi panjang, satuannya meter, lambangnya M, yang ada 7 tadi. Yang ketiga, diakui oleh dunia atau bersifat internasional. Nah, ini sifat-sifat dari satuan internasional yang diakui oleh dunia, yang lambangnya adalah SI. Sekarang pelajaran sudah berakhir. Di sini ada tugas. Coba tugas diperhatikan. Tugas belajar pengamatan di rumah. Ini masih mengenai objek IPA dan pengamatannya, yaitu kalian mengamati benda-benda yang ada di rumah dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku. Yang satuan baku menggunakan alat ukur, yaitu penggaris. Jangan lupa penggaris. Dan yang tidak baku, di sini alat ukurnya menggunakan pensil dan jengkal. Jangan lupa pensil yang kalian punya dan jengkal kalian sendiri. Jangan lupa pensil yang kalian punya dan jengkal kalian sendiri. Minimal benda-benda yang ada di rumah itu 10 benda. Jangan lupa 10 benda yang ada di rumah. Yang satuan baku menggunakan penggaris, yang tidak baku menggunakan pensil dan jengkal. Selamat mengerjakan dan melakukan pengamatan. Ibu akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.